Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Tiara Sanika Putri. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu tentang persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sifat entitas persekutuan. Definisi persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tertera definisi hak dan kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Selanjutnya, karakteristik utama lainnya dari persekutuan. Perjanjian persekutuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur hubungan dalam persekutuan yang tidak disajikan secara spesifik dalam perjanjian persekutuan. Kemudian, karakter yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah, yaitu di mana sebuah persekutuan merupakan entitas bisnis terpisah dari para sekutu. Karakter yang ketiga, sekutu adalah wakil. Tiap sekutu adalah wakil atas transaksi yang biasa terjadi dalam bisnis. Kemudian, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Seluruh sekutu dapat dikenakan tanggung jawab untuk seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. Kemudian, karakter kelima, hak dan kewajiban sekutu. Tiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan jumlah kontribusi sekutu tersebut dalam persekutuan, bersih dari kewajiban dan bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan dikurangi berbagai pembagian. Karakter keenam, kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Kemudian yang ketujuh yaitu berhentinya sekutu. Kemudian, ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama, ada limited partnership, yang dimana banyak orang menilai kemungkinan terjadinya kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bentuk bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tapi tidak memiliki wewenang manajemen. Kemudian, jenis kedua yaitu limited liability partnership. Beberapa negara mendefinisikan bahwa tiap sekutu dalam LLP bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. Tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Bentuk ini tidak mengubah sifat dasar jasa akuntan yang diberikan kepada pelanggan dan telah secara umum di lingkungan bisnis. Jenis yang ketiga yaitu ada limited liability limited partnership. Setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan. Tiap sekutu adalah sekutu umum, walau bertanggung jawab atas manajemen persekutuan, namun tidak memiliki kewajiban personal atas kewajiban persekutuan, sama dengan perlindungan kewajiban yang diberikan di sekutu terbatas. Kemudian, akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Pada saat pendirian persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat perjanjian dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Kemudian, aset yang disetorkan harus dinilai sebesar nilai wajarnya yang mungkin membutuhkan jasa penilai atau teknik penilai lain. Kewajiban harus dinilai sebesar nilai sekarang dan sisa arus kas yang akan dibayarkan.
Setiap sekutu harus setuju atas presentasi ekuitas yang akan dimiliki masing-masing atas aset bersih persekutuan. Secara umum, saldo modal ditentukan proporsional dari modal yang disetorkan masing-masing sekutu. Kemudian, akuntansi untuk operasi persekutuan, yaitu ada akun sekutu, partner accounts. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu tersebut adalah sebagai berikut. Ada akun modal atau capital accounts, akun prive atau drawing accounts, kemudian akun pinjaman atau loan accounts. Yang pertama akun modal, capital accounts, yaitu investasi awal para sekutu. Setoran modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Saldo akun modal menyajikan bagian aset bersih masing-masing sekutu dalam persekutuan. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Dalam keadaan tertentu, akun modal seseorang sekutu bisa saja bersaldo debit. Dalam keadaan tertentu, akun modal seorang sekutu bisa saja bersaldo debit, yaitu disebut defisiensi, atau kadang-kadang dikatakan defisit, yang terjadi karena kerugian dan penarikan modal seorang sekutu melebihi modal yang disetor dan pembagian keuntungan. Defisiensi biasanya akan hilang dengan tambahan modal disetor. Kemudian yang kedua, ada akun prive atau drawing account. Para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun penarikan terpisah terkadang diinginkan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup kepada akun modal pada akhir periode. Penarikan dalam bentuk selain kas harus dinilai wajarnya pada tanggal penarikan. Kemudian, beberapa persekutuan membuat pengecualian dari aturan nilai wajar atas penarikan terhadap persediaan oleh sekutu. Mereka mencatat penarikan persediaan pada biaya perolehan sehingga tidak mencatat keuntungan atau kerugian atas penarikan ini. Kemudian, yang ketiga, akun pinjaman atau loan accounts. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai surat utang. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat utang. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam bentuk pembukuan persekutuan sama seperti kewajiban yang lain. Jika semua sekutu setuju, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga atas pinjaman kepada sekutu yang meminjamkan. Perlu dicatat bahwa bunga tidak harus dibayar, kecuali jika perjanjian persekutuan menyatakan adanya bunga atas modal yang harus dibayar. Bunga atas pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Sebaliknya, persekutuan dapat meminjamkan uang kepada sekutu. Dalam kasus ini dicatat piutang pinjaman kepada sekutu. Sekali lagi, apabila disetujui oleh semua sekutu, pinjaman ini seharusnya dikenakan bunga dan diakui pendapatan bunga dalam laporan rugi persekutuan. Pinjaman dari seorang sekutu adalah transaksi pihak hubungan istimewa yang membutuhkan pengungkapan terpisah dari catatan atas laporan keuangan dan harus disajikan sebagai komponen neraca yang terpisah dan tidak tergabung dengan kewajiban lainnya. Mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Distribusi laba ditetapkan berdasarkan perjanjian persekutuan. Laba mungkin akan dibagi sama besar atau berdasarkan persentase tertentu. Persentase modal dapat dijadikan dasar pembagian laba persekutuan. Dapat dipilih menggunakan modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata. Dalam pembagian laba dapat dipertimbangkan pemberian bonus, gaji, atau bunga modal kepada sekutu sebelum laba dibagi. Kemudian ada laporan keuangan persekutuan.
Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah menurut kepentingan akuntansi. Ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas yang biasanya disusun pada akhir periode. Laporan modal sekutu, Statement of Partner Capital, biasanya dibuat untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode. Kemudian, perubahan keanggotaan. Perubahan dalam keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau berhentinya sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber tambahan modal utama sebagai tenaga ahli. Struktur legal dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru, sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan dalam persekutuan. Berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya, dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Konsep umum untuk memperhitungkan perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu-individu sekutu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contoh, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan dana atau pengunduran diri individu sekutu. Hal ini sama dengan konsep bentuk bisnis korporasi, di mana non-korporasi tidak perlu direvaluasi setiap terjadi perubahan pemegang saham. Kemudian, sekutu baru membeli hak kepemilikan. Seseorang bisa memperoleh hak kepemilikan dalam persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini. Dalam transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan, dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan hanyalah reklasifikasi modal dalam persekutuan. Sebuah konsep yang sering digunakan adalah nilai buku. Nilai buku persekutuan adalah jumlah modal yang juga merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Nilai buku sangat penting karena merupakan basis yang digunakan dalam merevaluasi aset dan pengakuan goodwill. Sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan, yaitu umumnya kelebihan investasi atas nilai buku persekutuan mengindikasikan bahwa nilai aset bersih sebelumnya kerendahan atau persekutuan memiliki goodwill yang tidak dicatat. 3 alternatif perlakuan akuntansi dalam kasus ini adalah yaitu revaluasi nilai aset, kemudian mengakui goodwill yang tidak tercatat, dan 3 penggunaan metode bonus. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi akuntansi keuangan lanjutan 2 mengenai pembentukan persekutuan dan perubahan keanggotaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.